Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan dipelajari adalah tentang program linier. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel, atau sering kita singkat dengan PTL-DP. Nah, masih ingat kan apa itu PTL-DP? PTL-DP adalah suatu kalimat terbuka dalam matematika yang di dalamnya terdapat dua variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya ada 4. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, lebih besar dari sama dengan, dan lebih kecil dari sama dengan. Lalu, apa bedanya PTL-DP dan SPTL-DP? Nah, di sini ada penambahan kata sistem. Artinya, PTL-DP-nya lebih dari 1. Nah, itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk umum dari SPTL-DP itu adalah A1X ditambah B1Y kurang dari sama dengan C1. Kemudian A2X ditambah B2Y kurang dari sama dengan C2. Di mana A1, B1, A2, B2, C1, C2 itu semuanya adalah anggota bilangan real. Dan A1, A2, B1, B2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian tanda pertidaksamaannya juga, ini bisa saja kita ganti dengan lebih besar dari sama dengan, atau lebih besar, atau lebih kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya, apa nanti yang akan kita cari di dalam SPTL-DP ini? Tentunya nanti kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, lalu bagaimana cara menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Mari kita ikuti contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 12. Untuk X, Y-nya itu anggota bilangan real. Nah, penyelesaiannya, pertama kita harus merubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Sehingga kita punya persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Lalu, kita akan gambarkan persamaan tersebut ke dalam diagram Kartesius. Nah, jika ada persamaan linier dua variabel, jika kita gambarkan, maka nanti akan membentuk sebuah garis lurus. Sehingga untuk menggambar sebuah garis, kita minimal memerlukan 2 titik. Maka tentukan terlebih dahulu titik tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan titiknya? Kita bisa ambil sembarang titik, kemudian substitusikan, tetapi akan lebih mudah jika kita ambil titik potongnya. Ya, kita tentukan titik potongnya, buat dulu tabel ya. Nah, ini persamaannya sudah kita rubah, asalnya pertidaksamaan menjadi persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, maka X-nya sama dengan 0. Lalu substitusi X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan, ya, sehingga diperoleh nilai Y-nya itu adalah 6. Maka titiknya itu adalah 0,6. Selanjutnya, tentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Lalu substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan yang ini. Ya, sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 4. Maka titiknya itu adalah 4,0. Nah, kalau sudah punya 2 titik, maka kita bisa menggambarkannya ke dalam diagram Kartesius.
kartesius. Nah, ini sumbu vertikal ke atas itu sumbu Y, kemudian horizontal atau mendatar itu sumbu X. Ya, perpotongannya adalah titik 0,0. Lalu kita gambarkan dua titik yang tadi. Titik yang pertama 0,6. Ya, artinya X-nya 0. Di sini X 0, Y-nya itu 6. Maka Y ini kan sumbunya naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada di sini. Ya, ini titik 0,6. Selanjutnya 4,0. Artinya X-nya 4. Berarti ke sini X 4. Dan Y-nya 0. 0 berarti tetap di sini tidak naik ke atas. Nah, ini kurang lebih titik 4,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Langkah selanjutnya, bagaimana kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya? Apakah DHP-nya itu ada di sebelah kanan garis atau ada di sebelah kiri garis? Nah, untuk menentukannya, kita ambil sembarang titik, ya. Yang penting, titik tersebut tidak dilalui oleh garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, tapi yang termudah, kita ambil titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini tidak dilalui oleh garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Maka, kita ambil titik 0,0, kemudian substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Ya, seperti ini. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 0 lebih besar dari sama dengan 12. Kemudian kita perhatikan kalimat akhirnya. 0 lebih besar dari sama dengan 12. Apakah pernyataan tersebut benar? Ya, tentunya salah ya. Harusnya 0 itu lebih kecil dari 12. Nah, tetapi ini lebih besar dari sama dengan. Maka, jika pernyataan akhirnya ini salah, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0 atau daerah yang tidak memuat titik yang kita substitusikan. Berarti daerahnya berada di sebelah kanan garis, gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, jika pernyataan kalimat terakhir ini adalah benar, maka DHP-nya itu adalah daerah yang memuat titik 0,0 atau daerah yang kita titiknya substitusikan. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang kita coba lanjut contoh kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 16, dan 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Untuk X dan Y-nya anggota bilangan real. Nah, sama seperti pada contoh soal pertama, ya, kita akan menentukan dulu atau akan merubah dulu setiap pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kemudian nanti gambarkan masing-masing persamaan tersebut ke dalam suatu diagram kartesius yang sama. Ya, nah ini kita menentukan dulu titik potongnya. Nah, ini titik potong untuk garis 2X tambah 4Y sama dengan 16 yang ini. Nah, kita tentukan seperti yang contoh pertama, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian diperoleh titik 0,4. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Disubstitusikan ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh titik Y-nya itu 8, maka pasangan titiknya 8,0. Demikian untuk yang garis kedua, yaitu 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Kita rubah dulu menjadi persamaan. Selanjutnya tentukan titik potongnya ya, sehingga diperoleh 2 titik ini. Lalu kita coba gambarkan. Ini sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya. Nah, kita garis yang pertama dulu gambarkan ya, 0,4. Nah, ini perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X-nya. 0,4 kurang lebih ada di sini. Selanjutnya 8,0 ya, kurang lebih di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut.
Nah, ini adalah garis 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Garis yang kedua, titiknya adalah 0,10. Nah, kurang lebih ada di sini. Kemudian 4,0. Nah, kurang lebih di situ. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, ini adalah garis dari 5X ditambah 2Y sama dengan 20. Ya. Sama seperti yang tadi, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Apakah ada di sebelah kanan garis atau di sebelah kiri garis. Kita tentukan untuk masing-masing garis dulu, ya. Nah, ambil titik 0,0, kemudian kita substitusikan ke dalam masing-masing persamaan. Ya, ini diperoleh persamaan yang pertama 0 kurang dari sama dengan 16. Nah, ini kalimatnya itu benar ya, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah di daerah yang memuat titik 0,0, sehingga ada di bawah garis ini. Kemudian yang kedua, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 20. Kalimatnya juga benar, maka dia ada di sebelah kiri garis ya. Nah, selanjutnya kita ada X lebih besar dari sama dengan 0. Artinya X lebih besar dari 0 itu ke sini. Nah, maka dia ada di arah sebelah kanan sumbu Y. Dan yang Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti ke sini ke atas ya. Maka dia arsirannya ada di atas sumbu X. Sehingga kalau kita iriskan semua daerah himpunan penyelesaiannya, maka DHP atau irisannya itu adalah daerah yang diarsir ini, ya. Sehingga DHP dari sistem pertidaksamaan pada contoh soal 2 adalah daerah yang diarsir abu ini. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan 2 contoh tadi bisa kalian pahami. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian, mari kita coba latihan soal yang terlampir di tugas hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.